Terkait, kenaikan UMP di Ya. tahun 2025 itu berapa persen, Pak? 6,5%. 6,5% ya? Jadi berdasarkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan, kan semua kenaikan flat 6,5%. Provinsi seluruh Indonesia, kabupaten seluruh Indonesia. Itu upah minimum. Kemudian ada upah minimum sektoral. Nah, upah minimum sektoral ini kan tahun-tahun sebelumnya nggak ada, sekarang ada. Ketentuannya upah minimum sektoral harus lebih tinggi daripada upah minimum provinsi, dan kita sudah menetapkan kan ada dua sektor, yaitu sektor pertambangan dan sektor perkebunan buah kelapa sawit. Ya. Berarti sektor yang itu tadi, Pak, upah apa tadi, Pak? Upah minimum sektoralnya. Sektoral itu hanya ada di perusahaan itu tadi berarti, Pak? Perusahaan apa tadi, perkebunan? Ya, perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan buah kelapa sawit dan yang bidang pertambangan dan penggalian. Pak, kalau misalkan perusahaan-perusahaan kecil lainnya hanya UMP saja berarti ya, Pak? Ya? Nah, gini, perusahaan kecil ada dikecualikan, yang misalnya orang yang punya toko, misalnya itu kan dia tidak mampu untuk membayar sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan. Nah, ini nanti ada kebijakan, mereka akan konsultasi, mereka akan bilang kenapa tidak mampu untuk membayar itu. Ini kan untuk perusahaan-perusahaan besar yang sudah relatif, untuk perusahaan sedang dan besar yang mampu untuk memberikan pembayaran seperti itu. Jadi dia punya peraturan perusahaan, kemudian ketika orang datang itu melamar itu sudah disampaikan ini upah saya. Jadi kalau sampean datang kepada saya, sampean bisa menolak atau sampean bisa menerima ketika saya kasih tahu. Ini saya ada posisi kosong. Upahnya dalam 12 bulan pertama ini kan ini sesuai dengan upah minimum provinsi, atau kalau dia di kabupaten di Palangkaraya kan semua upah minimum kabupaten itu kan lebih tinggi daripada upah minimum provinsi. Ini segini. Sampean menerima silahkan. Tapi kalau sampean kemudian enggak, upah saya ingin lebih tinggi. Nah, ini juga silahkan itu. Tapi perusahaan punya, ketika awal dia sudah menyajikan bahwa pegawai baru dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, gaji minimalnya adalah sesuai dengan upah minimum kabupaten kota yang telah ditetapkan. Pak, untuk kategori perusahaan sedang dan besar yang untuk bisa UMP itu seperti apa, Pak? Nah, ini secara teknis nanti kami tanyakan kepada bidang. Kalau secara umumnya saja, Pak, memiliki karyawan lebih dari 15 orang atau seperti itu, atau seperti apa? Pendapatan. Nah, ini sangat teknis sekali. Maaf, jangan dicatat lah. Jadi nanti kami harus melihat dulu yang seperti itu, karena ini tugas kami menetapkan. Kemudian perusahaan-perusahaan yang udah kita lihat besar lah, perusahaan kelapa sawit ini semuanya sudah. Perusahaan tambang batu bara sudah. Tapi yang kecil-kecil kemudian kriterianya ada perusahaan kecil punya warung makan, karyawannya banyak tapi usahanya nggak seberapa, kan dia tidak masuk ke dalam kategori itu. Jadi kami dalam kesempatan yang ini harus melihat data dulu yang dimaksud perusahaan itu yang masuk itu, kan ada bidang kami yang menangani secara lebih terus. Mohon maaf, jangan Oke, itu jangan Pak. dicatat. Pak. Yang intinya pokoknya seperti itu. Sekarang sampean perusahaan apa? Tabengan, Pak. Sampean digaji berapa? 2,5. Loh, itu kan Iya. tabungan perusahaan besar atau tidak? Saya nggak tahu. Nah, ini contohnya seperti itulah. Padahal Kayaknya upah besar minimum, deh, Pak. Upah minimum Kota Palangkaraya ini kan 3,2 sekian kan? Iya, betul, Pak. Nah, iya, contohnya seperti itu. Nah, kemudian saya tanya kan, loh, kok sampean mau menerima? Misalnya ini hanya contoh kasus, saya nggak mendeskripsikan Iya, betul. tapi kita mari belajar bersama-sama. Jadi ada perusahaan yang memang menurut kita besar, tapi kemampuannya seperti itu, yaitu tergantung masing-masing. Tergantung kebijakan perusahaan Tapi berarti lagi. kami dari dinas, dari pemerintah provinsi minta seluruh perusahaan tolonglah dibayar sesuai dengan upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten kota. Sampean dibayar berapa? Bayar satu lebih. Lah ya seperti itu kan. Jadi kita berusaha. Kami menghimbau kan, makanya ada surat keputusan itu untuk teman-teman semua ini agar tingkat kesejahteraan meningkat, makanya ditetapkan upah minimum. Pak, bagi perusahaan yang tidak menerapkan upah minimum, adakah sanksi atau seperti apa, Pak? Ada, nanti kita akan ada melapor dari beberapa orang pekerja itu melapor kepada kami, kemudian kami akan mendatangi permasalahannya apa. Sering kasus-kasus itu tidak dibayar sesuai dengan upah yang seharusnya. Padahal itu mampu Pak ya, tapi nggak. Iya, tapi kalau sampean misalnya, menurut sampean saya mampu, ini enggak lah, ini contoh Iya. mampu. Kemudian sampean datang ke saya, Mbak, sampean mau kerja ke saya cuma mampu membayar sampean 2,5 juta loh, karena mampu saya itu, mau nggak? Kalau mau itu kan ada perjanjian gitu. Iya, betul. Ya kalau mampu saya seperti itu, nah, kan kami nggak bisa, sampean nggak bisa maksa saya. Kalau sampean nggak menerima, ini mungkin menerima. Jadi itu masih dalam satu. Tapi kalau orangnya benar mampu, kemudian ini yang lain dibayar segitu, sampean nggak, sampean mengadu ke saya.
saya dibayar tidak sesuai dengan upah minimum provinsi, padahal teman-teman saya dibayar. Pak, Dan- selain saya yang dan ketika saya menandatangani kontrak, sampean bekerja harus ada kontrak loh. Iya betul Pak. Jadi kalau kontrak itulah dasar sampean ketika terjadi perselisihan hubungan industrial, sampean melapor kepada kami. Pak, berdasarkan kontrak saya harusnya mendapat A, B, C, D, ternyata tidak, lapor kepada kami. Nah, nanti kemudian kami akan pertemukan di dalam forum perusahaan, saya panggil, sampean saya ambil, saya konfrontir, benar nggak terjadi. Berarti kalau misalkan perusahaannya besar tetapi tidak menggaji UMP, tetapi di dalam kontrak saya menyepakati gajinya dikurang UMP, itu Lapor tidak kepada bisa kami. bisa juga dilapor Pak atau Lapor kepada kami. Oh bisa ya Pak ya? Tapi nanti kami panggil, sampean misalnya dua pihak itu kami panggil gitu. Kan semuanya ada perusahaan perusahaan, ada kontrak kerja, ada rekrutmen. Ini yang kita lakukan untuk meningkatkan, makanya kami dinas tenaga kerja itu untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, jangan sampai para pekerja yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami permasalahan khususnya masalah upah, kesejahteraan, jaminan-jaminan sosial yang lain. Kan setiap, ingat kan teman-teman ketika datang ke saya tanya, dibayari BPJS-nya enggak? Ini ada yang belum punya BPJS ketenagakerjaan? Siapa Sudah yang Pak. Sudah semua? Dulu kan masih sangat belum kan? Saya bayari dulu kan, saya bilang gitu. Iya. Karena apa itu penting, kalau teman-teman terjadi apa-apa akan terjamin minimal jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Oke, siap.